Indonesia digugat ke WTO, dinyatakan kalah, tapi malah bikin nilai ekspor nikel naik hampir 10 kali lipat. Gimana bisa? Halo semuanya, di penjelasan kali ini kita bakal membedah tuntas sebuah manuver geopolitik dan ekonomi yang luar biasa. Buat kalian yang ngamatin industri atau lagi cari peluang di saham nikel dan kendaraan listrik alias EV, ini cerita penting soal masa depan energi global. Yuk langsung aja kita bahas. Coba bayangin situasi ini. Kita bikin kebijakan larang ekspor nikel mentah, lalu Uni Eropa nggak terima, dan resmi menggugat ke WTO di tahun 2021. Oktober 2022, kita dinyatakan kalah di panel. Logikanya, langkah kita harus berhenti kan? Tapi faktanya nggak begitu. Ekspor mentah tetap dilarang. Dan tebak apa yang terjadi? Nilai ekspor komoditas ini malah meroket gila-gilaan. Nggak masuk akal? Nah, mari kita lihat gimana manuver ekonomi ini bisa terjadi. Oke, biar gampang, kita akan bagi obrolan ini ke 5 bagian. Kita mulai dari gugatan global, lalu masuk ke ledakan ekonomi, rantai pasok baterai EV, tantangan industri, dan terakhir, soal masa depan hijau. Kita masuk ke bagian pertama, gugatan global. Jadi ceritanya dimulai di awal tahun 2020. Waktu itu pemerintah resmi memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah buat maksa smelter dibangun di dalam negeri. Tapi kebijakan ini bikin industri baja nirkarat di Eropa kelimpungan nyari bahan baku. Akhirnya di 2021 mereka bawa ini ke WTO. Intinya mereka membenturkan aturan perdagangan bebas GATT dengan kedaulatan negara atas sumber dayanya sendiri. Setahun kemudian panel WTO menyatakan kita kalah. Tapi tunggu dulu, Indonesia nggak tinggal diam. Kita langsung ngajuin banding dan aturan larangan ekspor itu tetap jalan terus sampai detik ini. Keputusan buat nggak mundur ini bukan tanpa alasan loh. Kalau kata Presiden Joko Widodo, kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, ini kedaulatan kita. Ini tuh berakar pada pasal 33 UUD 1945 dan resolusi PBB tahun 1962 soal kedaulatan sumber daya alam. Intinya, 52% cadangan nikel dunia ada di sini. Masa iya kita cuma jadi tukang gali buat negara lain? Nilai tambahnya ya harus maksimal di dalam negeri. Nah, masuk ke bagian kedua nih, soal ledakan ekonomi. Dan ini bagian yang paling menarik. Coba kita mundur sedikit ke tahun 2013. Waktu kita cuma jualan tanah atau ngekspor nikel mentah tanpa diolah sama sekali, total nilai ekspor nikel kita ada di angka 5,4 miliar dolar AS. Kedengarannya gede ya, tapi percaya deh, buat skala industri global, angka segitu minim banget nilai tambahnya. Terus, lihat apa yang terjadi setelah hilirisasi dipaksa jalan. Di tahun 2022, nilai ekspor nikel meledak jadi 35,6 miliar dolar AS. Bayangin, naiknya hampir 10 kali lipat. Kekalahan di meja perundingan WTO itu sama sekali nggak bikin modal asing kabur. Justru sebaliknya, mereka jadi terpaksa mindahin pabrik dan fasilitas pengolahan mereka langsung ke sini. Dan ini kelihatan jelas banget kalau kita lihat tren investasi hilirisasinya. Dari cuma 61 triliun rupiah di tahun 2019, angkanya meroket tajam nembus 375 triliun rupiah di tahun 2023. Uang sebanyak ini ngalir buat ngebangun puluhan smelter baru. Ini ngebuktiin satu hukum ekonomi yang simple banget. Modal pada akhirnya bakal selalu nyamperin kemana sumber bahan bakunya berada. Lanjut ke bagian ketiga, rantai pasok baterai kendaraan listrik atau EV. Mobil listrik ini kan digadang-gadang jadi solusi global buat perubahan iklim ya. Dan buat yang belum tahu, dari nilai keseluruhan sebuah mobil listrik, sekitar 40%-nya itu ada di baterainya. Nah, jantung dari baterai itu ya nikel. Jadi, secara teori, kalau Indonesia menguasai rantai pasok nikel, kita otomatis pegang kunci menuju revolusi transportasi ramah lingkungan di dunia. Tapi disinilah kita harus kritis, terutama buat kalian yang main saham nikel. Mengolah nikel itu jalurnya ada dua. Pertama, jalur konvensional, diolah jadi NPI atau ferronikel yang ujung-ujungnya cuma jadi baja stainless steel. Kedua, ini yang revolusioner, pakai teknologi high pressure acid leaching atau HPL buat jadi MHP. Nah, MHP inilah yang nantinya diproses lagi, jadi nikel sulfat, prekursor, dan akhirnya menjelma jadi sel baterai EV yang super mahal itu. Kenapa jalur baterai ini penting banget? Karena ngolah nikel mentah sampai jadi MAHP buat baterai, itu ningkatin nilai tambahnya sampai 120 kali lipat lebih. Gile kan? Makanya nih, sebagai investor, kalian harus jeli lihat red flag. Kalau ada emiten yang kuar-kuar masuk ekosistem EV, tapi pas dibedah laporannya ternyata cuan utamanya masih murni dari jualan ferronikel buat stainless steel. Wah, hati-hati tuh. Nilai ekonomi masa depan yang sesungguhnya ada di perusahaan yang beneran sukses transisi ke jalur MHP ini. Ibarat masak, bikin baterai itu ada resepnya.
kita butuh 4 bahan utama: nikel, kobalt, mangan, dan litium. Kabar baiknya, Indonesia punya cadangan nikel, kobalt, dan mangan yang melimpah banget. Kita cuma kurang litium aja nih. Dengan megang dominasi di 3 dari 4 bahan baku penting itu, posisi tawar kita di ekosistem EV global jadi sangat amat strategis. Tapi tentu aja, jalannya nggak selalu mulus ya. Kita masuk ke bagian 4, tantangan industri. Jujur-jujuran aja nih, di balik hype revolusi EV, faktanya sebagian besar kapasitas pengolahan smelter kita saat ini masih mentok di jalur produksi baja stainless. Cuma sebagian kecil aja yang udah ngarah ke produksi bahan baterai. Belum lagi, mayoritas fasilitas ini masih didominasi sama investasi dan teknologi dari Tiongkok. Jadi, buat benar-benar mandiri dan ngegeser fokus dari baja ke ekosistem EV, kita masih punya PR yang lumayan berat. Dari sisi pemain lokal juga sama. Kita punya Indonesia Battery Corporation atau IBC yang dibentuk pemerintah. Tapi mereka juga lagi berjuang keras. Sampai sekarang, kapasitas produksi mandirinya masih kurang, belum masuk ke operasi komersial secara masif, dan modalnya masih bergantung banget sama pihak luar. Ditambah lagi, kadang birokrasi kita masih suka tumpang tindih. Nah, ngamanin rantai pasok supaya nilai tambah terbesar yang nggak lari ke luar negeri itu benar-benar tantangan nyata yang harus kita waspadai. Terakhir, bagian kelima. Disinilah kita melihat harapan buat masa depan hijau. Baru-baru ini di Cilacap, pemerintah ngeluncurin langkah yang cukup ambisius. Ada 13 mega proyek hilirisasi nasional fase kedua yang diresmikan bareng-bareng. Ini bukan sekedar seremonial loh, ini adalah eksekusi lapangan skala besar buat konsolidasi kekuatan industri kita dari hulu sampai benar-benar jadi produk hilir. Nah, semua ini didorong lewat Sovereign Wealth Fund baru kita, Danantara. Di bawah arahan CEO Rosan Ruslani, mereka langsung nyuntikin dana sampai 116 triliun rupiah buat mendanai belasan proyek tadi. Ini perubahan besar. Model investasi negara kita sekarang nggak cuma duduk manis jadi instrumen pasif, tapi benar-benar maju sebagai mesin strategis yang aktif mendanai pabrik di dalam negeri. Semuanya demi mastiin cuannya tetap muter di kantong kita sendiri. Jadi, kelihatan kan? Pertaruhan besar melawan dunia ini terbukti lagi merombak peta ekonomi energi secara global. Dari yang awalnya cuma negara pengekspor tanah mentah, sekarang kita lagi ekspansi besar-besaran di pusat rantai pasok energi hijau. Nah, buat kalian para investor dan pengamat pasar, pertanyaannya sekarang balik ke kalian. Di tengah ekosistem yang nilainya bakal nembus ratusan triliun ini, portofolio dan fokus analisis kalian posisinya ada di mana? Apa udah benar-benar ada di gerbong masa depan baterai EV? Atau jangan-jangan masih nyangkut di gerbong baja stainless? Terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini. Pastikan kalian terus update dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.